Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Tensis Warni, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 09 PPA Kota Solo, Sumatera Barat. Fasilitator saya adalah Ibu Bayu Agustina, sedangkan pengajar praktik adalah Ibu Gus Fitri. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 A8, yaitu pembelajaran sosial emosional. Refleksi diri. Bapak Ibu guru, kita sebagai pendidik tentunya pernah mengalami perasaan emosi dalam diri kita seperti marah, kecewa, sedih, khawatir, takut, atau bahkan stres karena banyaknya tugas yang kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengontrol diri? Maka kita perlu mempelajari pembelajaran sosial emosional. Begitu juga keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial emosional, pengertiannya adalah pembelajaran sosial emosional (PSE) adalah pembelajaran yang dilakukan seorang kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Pembelajaran sosial emosional ini sebagai pembelajaran kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak terkait yang tujuannya untuk melatih kemampuan peserta didik agar dapat memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional pada diri peserta didik. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mampu: 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif, manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, yaitu kesadaran sosial. Kemudian membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Capaian pembelajaran sosial emosional, pembelajaran sosial dan emosional. 1. Peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang kedua, lingkungan belajar yang positif. 3. Peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan. Kemudian peningkatan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, peningkatan performa akademik murid. Kemudian kompetensi sosial emosional, well-being, itu kesadaran penuh atau mindfulness. Apa yang dimaksud dengan well-being? Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan.
Yang kedua yaitu manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan inspirasi. Ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan positif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mengambil pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being, diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kemudian kesadaran penuh atau mindfulness. Satu, memperhatikan atau fokus atau atensi yang disengaja, purposeful attention. Kedua, sekarang, present moment. Kemudian rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi. Kemudian welas asih atau compassion. Kemudian menggunakan teknik stop, berhenti sejenak, ambil nafas, observasi, kemudian lanjutkan. Melatih kesadaran penuh dengan teknik stop ini melatih saraf parasimpatik, menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas, konteks prefrontal yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran sehingga tercipta nuansa well-being. Implementasi KSE 1, pengajaran eksplisit, penerapan 1, penerapan 2, integrasi dalam pembelajaran praktik mengajar dan kurikulum akademik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Penerapan keempat, penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga pendidik. Fakta penting pembelajaran sosial emosional. 1. Murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. Yang kedua, mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Yang ketiga, pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Pertanyaan pemantik 1. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi antar materi. Yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Yang keempat, budaya positif. Yang kelima, pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Semua tujuannya adalah berpihak pada murid untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi. Yang pertama, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam belajarnya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya
yaitu sebagai mewujudkan kepemimpinan pada murid melalui nilai dan perannya tersebut. Guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, bahagia bagi murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri. Self-awareness. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknik diantaranya identifikasi perasaan, identifikasi emosi, sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.